يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك رجع ندمك. Kiamat. Pemberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Jika berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, selamat siang anak-anak sekalian. Siang. Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oh ya, mohon izin Pak Sodikin lepas masker ya, biar suaranya kedengaran. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita absen terlebih dahulu. Hari ini masuk semua? Ada yang udah masuk? Siapa yang udah masuk? Siapa? Yaskia. Oke. Satu ya. Kenapa Mbak Yaskia? Kenapa ini? Oh, sakit. Oke. Ya, kita doakan semoga Mbak Yaskia cepat sembuh biar besok bisa segera masuk kembali. Oke, untuk hari ini ya, kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang jujur. Masih ingat kemarin jujur itu apa, Mbak? Apa? Jujur itu apa? Sudah lupa. Jujur itu apa? Jujur itu kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan sesuai dengan kenyataannya, ya. Jujur lawannya apa? Kebalikannya jujur, bohong. Oke ya, itu pembahasan kemarin tentang jujur. Hari ini kita akan melanjutkan di pembahasan berikutnya, yaitu tentang amanah. Ya, nanti kita akan belajar tentang apa itu amanah. Namun sebelumnya di pembelajaran hari ini kami sampaikan terlebih dahulu, Pak Sodikin sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Ya, jadi supaya kalian ngerti belajar amanah itu tujuannya apa toh Pak? Ya, nanti jelas. Yang pertama, diharapkan kalian setelah belajar ini nanti bisa menjelaskan pengertian amanah sebagai implementasi dari surat Al-Anfal ayat 27 dan juga hadis terkait. Kemudian yang kedua, kalian bisa menjelaskan pembagian daripada amanah. Amanah itu apa saja? Ya. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menyebutkan dalilnya amanah. Yang keempat, tujuannya adalah menjelaskan hikmah perilaku amanah. Kemudian yang terakhir, kelima, menunjukkan perilaku amanah sebagai implementasi dari surat Al-Anfal ayat 27 dan juga hadis terkait. Ya. Jadi harapannya setelah belajar materi tentang amanah itu kalian bisa seperti yang tadi disampaikan pada tujuan pembelajaran. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, kita akan masuk ke pembelajaran. Oke, di layar depan ini ada satu gambar. Diamati. Coba diamati. Diamati, coba kalian pahami dulu. Kemudian nanti gambar ini nanti kita kaitkan dengan materi kita hari ini. Materinya apa tadi? Amanah. Materi kita amanah. Gambar ini kalau dikaitkan dengan amanah kira-kira apa? Ayo, gambar apa kira-kira? Di sini ada satu kantong, itu artinya dinisbatkan sebagai dana desa, ya. Di situ ada dana desa, ada aparat pemerintah yang menerima, kemudian di situ ada gambar orang pegang cangkul, itu melambangkan
rakyat jelata, rakyat biasa. Ya. Kemudian di situ ada tulisannya amanah ya Pak. Ada pesan moralnya seperti itu. Oke, kalau kalian belum punya gambaran, kita akan bahas dulu apa itu amanah, kemudian nanti kita kembali lagi kepada gambar ini. Ya. Oke, sekarang diperhatikan. Pengertian amanah. Ya. Amanah artinya terpercaya. Amanah artinya terpercaya, dapat dipercaya. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW punya gelar apa anak-anak? Al-Amin. Ya. Nabi Muhammad punya gelar Al-Amin. Kenapa Nabi Muhammad diberikan gelar Al-Amin? Mendapat julukan Al-Amin. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sangat bisa dipercaya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sangat bisa dipercaya. Makanya mendapatkan gelar Al-Amin. Dapat dipercaya itu hal yang mudah apa susah? Dapat dipercaya itu hal yang mudah apa yang susah? Kalian, ke temanmu itu kalian percaya 100% apa enggak? Kita akan melihat masing-masing teman kita. Intinya, kalau kita punya teman kok karakternya jujur, enggak pernah bohong, kita cenderung akan percaya. Ya apa enggak? Iya. Tapi kalau punya teman sebentar-bentar bohong, kita akan mudah percaya apa enggak? Enggak akan. Meskipun teman kita itu pas ngomong ke kita bener, jujur sesujur-jujurnya, menyampaikan sesuatu yang apa adanya, tapi ketika anak itu suka berbohong, maka orang akan menjadi tidak percaya. Makanya supaya dipercaya jangan pernah bohong, jangan ada acara prank-prankan seperti itu. Ya, oke, ini untuk memahami terhadap ini tadi. Nabi Muhammad punya gelar Al-Amin karena sangat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Ini secara bahasa. Kemudian kita akan masuk sekarang pengertian amanah secara istilah. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian yang secara istilahnya. Menurut pengertian akidah dan syariat Islam, amanah adalah segala hal yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang, baik hak-hak itu milik Allah maupun hak manusia kepada manusia yang lainnya, baik yang berupa, ini perhatikan, benda, pekerjaan, perkataan ataupun kepercayaan hati. Ya, jadi unsurnya banyak. Oke, dari pengertian ini yang tadi kita contohkan sudah bisa masuk. Orang makan, minum termasuk amanah apa enggak? Amanah. Kenapa dikatakan amanah? Orang makan, minum kenapa dikatakan amanah? Masih bingung? Oke, biar tidak bingung kita masuk ke pembagiannya nanti. Nanti kalau sudah ke pembagian kalian pasti akan lebih jelas. Ya, makan, minum, sholat, haji, puasa, menghormati orang tua, menolong sesama, itu masuknya amanah apa enggak? Amanahnya model pembagian yang apa? Nanti kalau sudah di pembagian lebih mudah dipahami. Oke, berikutnya ini pengertiannya tadi sudah. Nanti di bagian akhir sebelum kita menyimpulkan materi kita hari ini, saya minta nanti kalian meresum dari materi yang sudah Pak Sodikin sampaikan. Kemudian nanti saya minta ada yang menyampaikan hasil resumnya nanti ya di akhir. Oke, pembagian amanah. Amanah itu dibagi menjadi 3. Ada berapa Mbak? 3. Amanah dibagi menjadi 3. Apa saja? Yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru satu, kalian mesti sudah tahu. Sholat, zakat, haji tadi masuk mana? Amanah kepada Allah. Yang kedua, amanah kepada sesama manusia. Kemudian yang ketiga, amanah kepada diri sendiri. Coba sekarang yang tadi, sholat, zakat, puasa, amanah kepada Allah. Kemudian kalau amanah kepada sesama, contohnya
Oke, ketika mendapatkan titipan pesan atau barang maka disampaikan. Kalau amanah kepada diri sendiri, apa Pak? Tadi makan, minum. Orang kalau udah makan bisa hidup apa enggak? Ya kalau udah makannya cuma sehari masih aman. Orang puasa itu masih bisa hidup. Tapi kalau berhari-hari atau seumur hidup enggak makan, ya selesai. Ya makanya dalam rangka menjaga dirinya, amanah kepada diri sendirinya, dia harus makan. Nanti di keterangan berikutnya coba kita lihat. Oke ya. Tadi ada 3. Apa saja tadi pembagian amanah? 1, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua? Yang ketiga? Oke. Sekarang amanah kepada Allah itu apa? Dasarnya apa? Dalilnya apa? Kemudian nanti contohnya apa? Ya, kita bahas coba. Amanah terhadap Allah. Amanah ini berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Menjalankan segala perintah, menjauhi segala larangan itu pengertian dari apa, Mbak? Ya, berarti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan itu pengertian dari takwa. Ya, takwa, bukan takwa itu diketak kemudian tertawa. Bukan, tapi menjalankan segala perintah, menjauhi larangan. Itu namanya takwa. Oke, dalilnya ya ayyuhalladzina amanu la takhunu wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ini surat Al-Anfal ayat 27. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahuinya. Ini dasar daripada amanah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian contohnya ada sholat, zakat, puasa, haji. Pertanyaannya ke kalian sekarang, siapa yang sholatnya sudah 5 waktu penuh? Halo? Sudah gede loh? Sudah anak SMP? Sudah halangan semua kan? Nah iya. Sudah sholat 5 waktu semuanya? Mbak, urusan yang lain kita masih tolerir, tapi untuk urusan sholat ini harga mati. Harga mati. Harus. Ya Mbak, namanya ilmu manfaat itu ketika kita sudah tahu kemudian ilmunya kita amalkan, itu manfaat. Ya. Tapi nek kamu ngerti sholat itu hukumnya wajib tapi kamu tetap masih bolong, tidak melakukan penuh, artinya ilmunya tidak manfaat. Wes, setelah ini tidak ada lagi nanti yang sholatnya bolong dan sampai besok ketemu malaikat kamu dicap sebagai anak pekok, tidak ada. Ya, janji ya, tidak ada lagi. Wah kacau, sholat Mbak harus. Kalau kalian cewek ada waktunya lah tidak sholat ketika sedang datang bulan, tidak sholat. Tapi kalau cowok kan semuanya. Ya, sekali lagi harus. Tidak hanya sholatmu di sekolah tok. Waduh ya kacau ini. Menjaga amanah kepada Allah harus dilaksanakan. Ya, sholat 5 waktu. Oke. Berikutnya yang kedua adalah amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia. Dasarnya dari surat An-Nisa ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu dan menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Ya, harus disampaikan. Kalau menerima titipan pesan, sekedar menyampaikan salam ya tetap harus disampaikan. Makanya sekecil itu, apalagi nek urusannya dengan uang. Kamu berangkat sekolah Mbak, ini uang SPP untuk bulan September. Nanti dibayarkan ya ke TU. Langsung kamu bayarkan apa untuk bayar pulsa? Oh, harus langsung dibayarkan. Malah bayar kuota. Ya, enggak boleh, ya. Contohnya anak-anak, contoh amanah dalam terhadap sesama, yang pertama ketika dititipi pesan atau barang maka kita harus menyampaikannya kepada yang berhak. Ya, amanah itu penting, ya, sekecil apapun. Kemudian yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya
demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan diri. Ada slogan jangan lupa bahagia. Pernah lihat? Ini kalau kita ilmu nih, kita tahu ilmunya, ternyata ilmu dari amanah. Amanah terhadap diri sendiri. Jangan lupa bahagia. Kalian kalau ke sekolah itu bahagia apa enggak? Bahagia. Kenapa? Loh, kenapa? Pak, saya kalau sekolah itu seneng Pak, bahagia. Karena kalau saya sekolah dapat jatah uang saku. Iya? Aduh. Repot kalau begini harusnya. Oke Mbak, awalnya kalian begitu. Tapi pesan Pak Sodikin, kalau sudah sampai di sekolah, niatkan dengan baik. Niat untuk menuntut ilmu, niat untuk belajar. Yakini bahwa belajar itu ibadah. Belajar itu apa anak-anak? Ibadah. Ibadah itu berpahala. Ibadah itu kita sebagai hamba, ya, kewajiban kepada pencipta, kepada Tuhan kita, kepada Allah, harus dijalankan. Jadi tidak hanya sholat, tidak hanya zakat, tidak hanya puasa, belajar juga ibadah, ya. Hukumnya belajar apa? Wajib, ya. Tholabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mereka ngomong muslimin tok, Pak, saya kan perempuan. Muslimin wa muslimatin. Ya, kewajiban menuntut ilmu itu bagi setiap orang Islam laki-laki dan juga perempuan. Wajib. Jadi nek yang sekarang kalau berangkat sekolah senengnya hanya karena dapat sangu, nanti niatnya diperbaiki. Sampai sekolahan niat untuk menuntut ilmu dengan baik, ya. Ini dasarnya walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Surat Al-Mu'minun ayat 23. Ini contohnya disiplin waktu, makan minum, olahraga, menjaga kesehatan. Ini yang contoh terhadap diri sendiri. Berikutnya hikmah anak-anakku sekalian. Untuk hikmahnya ada 3 di sini. Yang pertama, dipercaya orang lain, ya. Kalau kita amanah itu orang lain akan percaya kepada kita. Iya apa enggak? Iya, tapi kalau kita tidak amanah, orang susah percaya kepada kita. Ya, tidak usah dipercaya itu orangnya tidak amanah. Tapi kalau kita amanah, maka akan sangat dipercaya oleh orang lain. Kemudian yang kedua, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan ataupun lawan. Perhatikan, kalau orang itu amanah, tidak hanya kawan kita yang akan simpati, bahkan lawan pun akan simpati. Kita akan diperhitungkan. Oh, lawan kita yang satu ini bukan main-main, dia orangnya sangat amanah, ya. Jadi lawan pun memberikan simpati kepada orang yang amanah. Kemudian yang ketiga, anak-anak, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah. Karena amanah kan perintah Allah dilaksanakan. Amanah itu kepada sesama pun kemudian menjadi baik. Akhirnya apa? Kesuksesan akan lebih mudah dicapai. Ya, jadi ada 3 hikmahnya. Yang pertama tadi sikap amanah menjadikan orang dipercaya orang lain. Yang kedua mendapatkan simpati baik dari lawan maupun kawan. Kemudian yang ketiga hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kemudian yang terakhir ini tentang perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Pertama, menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Menjaga rahasia, tidak menyalahgunakan jabatan, memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 4 perilaku ini, menurutmu yang paling berat saat kamu sekarang ini apa kira-kira? Menjaga rahasia. Iya, Mbak. Apa ya? Rahasia itu sekilas ya sepele, tapi menjaganya benar-benar luar biasa. Oke, anak-anak sekalian, setelah ini silakan dibuka di buku paketnya halaman 32 ya. Kemudian silakan diresum. Nanti di ending akhir ada yang satu membaca resumannya, kemudian kita simpulkan untuk menjadi kesimpulan pembelajaran ini.
Oke ya, silakan diresum terlebih dahulu. Kami berikan waktu 10 menit. Oke, silakan diresum. Oke, Mbak siapa? Belakang namanya? Mbak? Rifka. Oke, silakan Mbak Rifka disampaikan hasil resumnya. Yang lain tolong bisa diperhatikan. Resume materi amanah. A. Pengertian amanah. Menurut istilah akidah dan syariat agama, amanah adalah segala hal yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang, baik hak-hak itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun hak manusia kepada manusia yang lainnya. Oke, terima kasih untuk resumannya. Anak-anak sekalian, begitu pembelajaran kita hari ini tentang amanah. Jadi amanah tadi dibagi menjadi berapa? 3. 1, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, manusia. 3, diri sendiri. Amanah kepada Allah, contohnya zakat, sholat, puasa, haji, menghormati orang tua, ya. Kemudian amanah kepada sesama, contohnya menyampaikan pesan atau titipan kepada yang berhak menerimanya, ya. Kemudian yang ketiga, amanah kepada diri sendiri, contohnya minum, olahraga, menjaga kesehatan, ya. Oke anak-anak sekalian, untuk pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sekian. Berikutnya besok di pertemuan yang ketiga kita akan membahas tentang istiqomah, ya. Kita akan membahas tentang istiqomah. Oke, demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Mari bersama-sama kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.